Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir secara komunal di tempat ini maupun yang hadir secara luring di rumah. Masih dalam suasana Paskah, kita memasuki ibadah kita minggu ini seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari saudara seiman kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Yesus kau sungguh baik. Kita rindu memuji Yesus, kita rindu menyembah Yesus, karena Dia sungguh baik bagi kita. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah di dalam ibadah pada hari ini kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ibadah pada hari ini terjadi karena di dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah
kembali. Sebelum penginjil Andri memimpin kita di dalam doa memohon pengampunan dari Tuhan, mari kita mendengarkan ayat pengakuan dosa yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih yang maha baik. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada waktu, tempat, bahkan kondisi yang dapat menghalangi daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ketika kami boleh hari ini ada di dalam anugerah-Mu Tuhan, itu semua terjadi karena kasih sayang-Mu. Bahkan di dalam masa pandemi pun kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan segala pembatasan demi pembatasan yang ada. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan di mana kami boleh datang ke rumah Tuhan. Namun Tuhan, kiranya biarlah setiap kami datang ke rumah Tuhan, kami selalu diingatkan akan kasih setia Tuhan. Dan dalam kasih setia Tuhan kami percaya setiap hari pun Tuhan terus menyertai. Namun Tuhan, kami akui bahwa dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah kasihi, dan kami sungguh merasakan daripada keselamatan itu Tuhan. Namun apa yang kami lakukan justru seringkali mengecewakan dan melukai Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, tanpa berpikir daripada apa yang kami lakukan menyenangkan atau tidak, kami telah melukai sesama kami Tuhan. Oleh karena itu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu, kami mohon kepada Tuhan belas kasihan, agar setiap kami Tuhan ampuni kembali. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami ingin melawan dosa, tidak dapat kami lakukan dengan kemampuan kami yang terbatas, bahkan juga kedagingan kami Tuhan. Tapi kami memohon daripada pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kami, membimbing kami, dan menguduskan baik apa yang kami katakan dan kami perbuat, yang itu semua lahir daripada hati dan pikiran kami. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami alaskan demi nama Tuhan Yesus selalu berdoa. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Berita anugerah dari Yohanes 20 ayatnya ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jemaat silakan duduk. Bapak Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Andri. Mari kita menyiapkan hati kita dan menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Dan buat para pengurus yang akan diteguhkan, biarlah ini bisa memberikan kesadaran bahwa Tuhan telah memilih Bapak Saudara sekalian untuk memanggil namanya, melayani Dia, Tuhan yang telah memilih kita. Kita nyanyikan Kau Telah Memilihku. Sebelum
Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam waktu beberapa menit ini, setiap hati dan pikiran kami Engkau tolong, pimpinlah, fokuskanlah terhadap pemberitaan firman Tuhan. Termasuk di dalam keberadaan hamba-Mu yang penuh dengan kecacatan, hina dini, yang buruk rupa ini Tuhan. Namun kiranya biarlah di dalam tangan kasih-Mu Engkau memperkenankan hamba-Mu menjadi alat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa mohon jika ada kuasa-kuasa gelap, bahkan iblis mengganggu daripada setiap kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Tuhan tolong, dalam kemahakuasaan-Mu kiranya biarlah kuasa gelap bertukuk lutut, akhirnya mereka dapat lari Tuhan gemetar, karena melihat daripada kemahakuasaan Allah yang kami sembah. Nah, doa kami Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema pada hari ini, menikmati kemerdekaan yang sejati. Kita buka dari Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Seharusnya ini menjadi satu bagian daripada sampai dengan ayat yang ke-59. Namun dalam keterbatasan waktu saya hanya membaca dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah bagi mereka yang tidak hanya merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan." Saudara-saudaraku, berbicara mengenai kebebasan atau kemerdekaan, maka biasanya ketika kita berbicara kemerdekaan atau kebebasan itu diidentikan dengan seseorang yang tidak mau lagi hidup di bawah satu otoritas. Kita tidak mau lagi dibelenggu, ya. Baik itu di bawah otoritas seseorang atau di bawah otoritas sesuatu. Kemerdekaan atau kebebasan itulah yang diinginkan oleh sebagian besar manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Terlebih lagi dalam pengajaran kekristenan, kita mengakui dan juga menerima daripada kehendak bebas atau free will. Nah, Bapak sekalian, berbicara mengenai free will, memang ini menjadi satu perdebatan. Begitu banyak orang mempertanyakan kalau memang Allah itu berdaulat, Allah itu berotoritas, berarti Allah tidak memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tetapi ketika Allah memberikan kehendak bebas, berarti Allah tidak berotoritas dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, ini selalu dipertanyakan, tapi yang menarik sebetulnya di balik motivasi pertanyaan ini. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia, termasuk orang Kristen, tidak mau hidup di bawah otoritas Allah. Manusia, termasuk orang Kristen, hanya senang menerima anugerah keselamatan, tetapi untuk hidup di bawah otoritas atau kedaulatan Allah, sejujurnya tidak bisa terima. Saudaraku, dalam kehendak bebas menunjukkan bahwa keberadaan kita bukanlah seperti robot. Tetapi kita adalah manusia yang diberikan oleh Allah kehendak bebas. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian." Lalu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas." Namun yang menjadi pertanyaan kita, ketika Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas atau kemerdekaan, apakah itu berarti saya dan saudara bisa melakukan apa saja sekehendak atau sesuai dengan selera kita? Kalau orang Sunda bilang,
ayeuna mah sakumaha aing. Ya, kalau kasarnya begitu. Segimana saya? Yang penting saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah bebas. Sakumaha urang. Bapak sekalian, mari kita perhatikan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya ulangi Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak sekalian, kedua kata ini dengan jelas, di situ ada kata tetapi dan juga jangan. Itu menyampaikan bahwa kehidupan manusia saat di Taman Eden, di dalam kebebasannya untuk menguasai dan mengelola apa yang ada dalam Taman Eden, namun ada pembatasan yang Tuhan berikan, yaitu suatu peraturan. Makanya kalau baca Alkitab jangan setengah-setengah. Perhatikan selalu kata tetapi. Karena tetapi itu adalah suatu penekanan. Seperti kasus perceraian. Tuhan Allah menyampaikan, tetapi dari awal Tuhan tidak merencanakan seperti itu. Tetapi banyak orang yang bebal dan berdosa hanya memikirkan daripada apa yang saya inginkan, tetapi tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah aturan Tuhan. Sehingga seringkali membaca Alkitab setengah-setengah. Menghilangkan atau tidak membaca daripada kata tetapi. Bapak Ibu sekalian. Dan melalui pembatasan dan pelarangan yang Allah berikan, maka di situ menunjukkan bahwa kebebasan manusia tetap di bawah otoritas kedudukan Allah. Cuma masalahnya manusia itu terlalu sombong. Yang tadi saya sampaikan, begitu banyak orang Kristen ingin menerima berkat Tuhan, tetapi ketika hidup di bawah otoritas Tuhan, mereka berpikir ulang. Atau dalam bahasa sederhana, saya mau menerima keselamatannya, tetapi untuk hidup di bawah perintah Tuhan, saya pikir baik-baik. Bapak Ibu sekalian, ketika kemerdekaan atau kebebasan tanpa aturan, apa yang terjadi? Kekacauan. Ketika gereja tanpa aturan, apa yang terjadi? Sekarap dewe. Seenaknya. Kenapa? Berdasarkan daripada semau saya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam kekristenan pelayanan ada istilahnya sukarela. Kalau saya suka, saya rela. Kalau saya nggak suka, saya nggak rela. Bapak Ibu sekalian, bahkan jika kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kemudian mereka mengalami yang namanya kebebasan dan kemerdekaan. Bukan berarti Allah membebaskan begitu saja. Dalam kitab Keluaran 20 dengan jelas Allah memberikan ke-10 hukum Taurat. Perintah aturan. Siapa bilang di dalam Alkitab tidak ada aturan? Ketika seorang mengatakan bahwa di dalam Alkitab, di dalam anugerah tidak ada aturan, itu berarti orang tidak belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Dengan jelas Alkitab menyampaikan ada aturan dan perintah. Bahkan kalau kita baca di dalam masa anugerah, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu semua daripada hasil rangkuman 10 hukum Taurat. Tetapi manusia itu begitu sombong dan pura-pura bodoh yang mengatakan bahwa tidak ada aturan di dalam Alkitab. Apalagi kita merasa bahwa kita selama ini adalah seorang penguasa. Tidak ada yang bisa menaklukkan kekuasaan saya. Saudaraku, bahkan di dalam kitab Galatia 5 ayat 13, mari kita buka. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi di situ Rasul Paulus pun jelas-jelas menyampaikan bahwa kemerdekaan kita itu bukan berarti akhirnya saya dapat menggunakan semau saya. Justru Rasul Paulus mengatakan bahwa lakukanlah dalam kemerdekaanmu kesempatan untuk melayani sesamamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa bagian firman tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa kehendak bebas atau kemerdekaan itu mau tidak mau harus dikaitkan dengan penerimaan dan pengenalan terhadap kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menjadi batasannya. Jika saya kalimatkan dan kaitkan dengan tema hari ini, maka menikmati kemerdekaan sejati adalah menikmati kemerdekaan di dalam kebenaran. Dan sekarang pertanyaan adalah kebenaran apa yang kita nikmati? Kebenaran apa yang kita ikuti? Bapak Ibu sekalian,
sebagai bentuk keprihatinan saya secara pribadi melihat daripada kehidupan manusia sekarang, tidak ada atau mereka tidak menganut daripada kebenaran mutlak. Semua kebenaran relatif. Menurut kamu benar, menurut saya belum tentu. Dan sebagian orang Kristen yang sering ke gereja pun sebetulnya mereka tidak mempercayai daripada kebenaran firman Tuhan yang absolut dan mutlak. Mengapa? Contohnya dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Itu firman-Mu berlaku bagi dirimu, bukan bagi diriku. Ketika Yesus Kristus dikatakan juru selamat, itu menurutmu, bukan menurutku. Ketika dikatakan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, Dia adalah penolong, itu menurutmu, bukan untuk diriku. Kenapa? Selama ini materi sudah menolong saya. Selama ini jabatan sudah menolong saya. Selama ini apa yang saya lakukan itu sudah cukup bagi saya. Bapak sekalian, kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran yang dibangun dalam pemahaman atau kerangka berpikir manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sangat memfokuskan pada diri sendiri. Tetapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang apa yang Allah sampaikan, apa yang dalam hati dan pikiran Allah, yang itu semua tertuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi masalahnya kita masih percaya enggak bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran mutlak? Saudaraku, setidaknya ada dua kebenaran yang perlu kita ketahui agar kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati. Atau hidup di dalam kemerdekaan yang sejati di antaranya. Pertama, tinggal menetap dalam firman Tuhan. Yang kedua, komitmen tidak hidup di dalam dosa. Saudaraku, pada poin pertama ini, tinggal menetap dalam firman Tuhan, saya dasari dari Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudaraku, perhatikan kata tetap di sana. Kalau kita melihat daripada bahasa aslinya, yaitu kalau tidak salah bahasa aslinya itu berbunyi meno. Itu kata tetap ini berarti tinggal. Terus menerus, tidak berpindah-pindah. Betul-betul diam. Dan dibalik daripada kata tetap ini, sebetulnya mengandung daripada ketekunan, konsistensi, dan juga komitmen. Jadi ketika kita bicara soal tetap, kita tidak bergerak. Seperti Martin Luther ketika dia harus mempertanggungjawabkan atau dia dipaksa untuk menyangkal daripada segala pengajarannya, dia tetap pada pemahamannya yang ia yakini itu dari firman Tuhan. Dia tidak tergoyahkan oleh kondisi, dia tidak tergoyahkan oleh konsekuensi. Dia tetap berdiri di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, itu juga yang harusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam zaman yang selalu berubah-ubah ini. Saya teringat sekali dengan KKR Stephen Tong pada waktu itu di Oktober 2004 ketika saya menjawab panggilan jadi hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa gereja seharusnya mempengaruhi zaman, bukan zaman yang mempengaruhi gereja. Oleh karena itu saudaraku, sampai saat ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi satu penyimpangan. Saya sangat kagum dengan gereja daripada Stephen Tong. Mengapa? Karena dia tetap kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Tidak tergoyahkan. Ketika gereja-gereja mencari cara atau ikut-ikutan dengan gereja lain, tetap pada pendirian firman Tuhan. Nah, sekarang masalahnya anak-anak Tuhan, di dalam kondisi sekarang, apakah kita tetap berdiri di atas dasar firman Tuhan atau kita ikut-ikutan? Tentu di dalam kehidupan anak-anak muda, solidaritas itu sangat diperhatikan. Saya tidak enak kalau teman saya gara-gara saya melakukan yang benar, saya dijauhi. Nah, saudaraku, oleh karena itu saya harap melalui firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai anak Tuhan berani tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Soli scriptura, sola scriptura. Hanyalah firman Tuhan. Saudaraku, jadi melalui makna arti tetap ini setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan firman Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya. Dan orang percaya sendiri ada dalam firman Tuhan. Tidak ada yang namanya sikap seperti semangat Coca-Cola, saudaraku. Ya. Yang kalau kita melihat Coca-Cola begitu ya, dikocok-kocok, betul. Atau sekarang yang lagi viral katanya kalau dikasih permen Mentos. Dikasih permen Mentos, push, begitu ya. Maksudnya apa? Jangan sampai spirit kita itu seperti
Jemaat Tuhan yang hanya semangat KKR atau retreat. Kalau KKR Bapak Ibu sekalian begitu banyak tangisan, kadang-kadang gereja sampai basah lantainya. Kenapa? Banyak begitu tangisan. Tetapi setelah KKR lewat, retreat lewat, kembali kepada habitatnya. Kembali kepada pola hidup lamanya. Kenapa? Karena terkadang kehidupan kerohanian kita settingan semuanya seperti termehek-mehek. Bapak Ibu pernah nonton? Termehek-mehek. Yang ditonton begitu banyak orang, pada itu semua settingan. Demi apa? Kepuasan daripada para penonton. Jangan sampai spirit rohani kita itu hanya settingan. Pada saat KKR, wah kita menangis. Kenapa? Kita merasakan betul kasih Tuhan. Saya orang berdosa. Saya betul-betul tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni saya. Amin, haleluya. Dalam retreat, dibuat segimana mungkin akhirnya kita betul-betul menyadari kita orang berdosa. Setelah semua itu lewat, kembali kepada pola hidup yang lama. Oleh karena itu tidak heran jika ada seorang pembicara mengatakan kadang-kadang orang Kristen, spiritualitasnya itu spiritualitas musiman. Musim Paskah, musim Natal. Musim Jumat Agung apalagi, kenapa? Tuhan yang tidak pantas digantung di atas kayu salib. Seharusnya saya setelah pulang mabok-mabokan lagi. Setelah pulang nonton bokep lagi. Setelah pulang ngomong anjing goblok segala macam. Itulah spirit daripada musiman. Saudaraku, seperti yang tadi saya singgung bahwa kehidupan yang menetap dalam firman Tuhan membutuhkan ketekunan, komitmen, dan konsistensi. Pertanyaan adalah firman Tuhan seperti apa yang kita tekuni? Oh saudaraku, saya teringat dengan mata kuliah daripada apologet. Ibu Ramiati bilang begini, kalau kita bicara soal reform, semua gereja juga reform. Back to Bible. Mana ada gereja yang mengatakan saya tidak reform, semuanya back to Bible. Tapi Bible seperti apa yang dipahami? Injil seperti apa yang dipahami? Dan bagaimana kehidupan jemaat ketika semakin kesini menyingkapi Injil? Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 4. Saya akan bacakan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku, jelas sekali bahwa keberadaan manusia semakin kesini sebetulnya tidak senang dengan apa yang secara terbuka firman Tuhan ungkapkan. Saya teringat sekali, ya, ada seorang hamba Tuhan yang diundang oleh satu gereja. Ketika dia sedang mempersiapkan diri sebelum ibadah mulai, ada seorang majelis datang. Bapak khotbahnya hari ini apa? Ini. Aduh Pak, kalau boleh jangan terlalu menyinggung jemaat. Apalagi menyinggung yang punya uang. Kenapa nanti marah? Bapak bakal gak diundang lagi nanti. Terus hamba Tuhan bilang gini, gak apa-apa. Biarlah ini menjadi khotbah saya pertama dan terakhir. Dan ketika pulang nanti jangan kasih amplop atau honorarium. Kenapa? Bisa kecewa. Kenapa Bu sekalian? Karena di dalam gereja sendiri anak-anak Tuhan sebetulnya hanya mendengar firman Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jauh lebih baik kalau terus ngomongin berkat. Jauh lebih baik kalau terus bahwa ikut Tuhan selalu sukses, tidak menegur akan dosa-dosa yang diperbuat. Saudaraku, jadi dengan jelas dikatakan dari bagian firman Tuhan yang kita tadi dengar, bahwa sikap orang terhadap kebenaran firman Tuhan akan menolak, lebih senang mendengarkan apa yang mereka mau. Oleh karena itu, saudaraku, di ayat yang kelima, di dalam 2 Timotius 4, ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Rasul Paulus terus mengingatkan Timotius untuk setia menunaikan tugas panggilannya, yaitu memberitakan Injil. Nah sekarang pertanyaan, Injil seperti apa? Terus sekalian, di dalam perkembangan ada 2 Injil. Satu Injil transaksional, satu lagi adalah Injil Yesus. Apa yang dimaksud dengan Injil transaksional? Injil transaksional ini adalah Injil yang memberitakan Allah mengasihi Anda, Allah bermasalah, Yesus mati untuk Anda, dan Anda menerima Yesus di hati Anda. Sudah cukup. Lihat nggak ada perbedaannya?
dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saya ulangi, Injil transaksional adalah Allah mengasihi Anda bermasalah, Yesus mati untuk Anda, dan Anda menerima Yesus di hati Anda. Masuk surga, sudah itu aja. Apakah betul? Sebagian betul, tapi tidak betul seluruhnya. Mengapa? Karena kalau kita bandingkan dengan Injil Yesus yang ia sampaikan di dalam Markus 1 ayat 14-15, Yesus menyampaikan bahwa waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi saudaraku, Injil yang sejati adalah Injil yang menyuarakan pertobatan dan mengajak orang untuk percaya dan hidup dalam Injil. Nah, saudaraku, masalahnya sekarang orang-orang hanya senangnya apa mendengarkan? Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengampuni saya. Pertanyaan, Tuhan mengampuni apanya? Kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan mengampuni karena dosa yang masih saya perbuat pada hari ini, omong kosong kalau kita selalu mengatakan bahwa Tuhan mengampuni saya. Kita harus tahu apa kesalahan saya. Apa dosa saya. Jadi saudaraku, terkadang anak Tuhan itu hanya lip service. Tuhan ampuni saya. Tuhan tanya, saya ngampuni kamu karena apa? Terkadang kita nggak tahu. Pokoknya apa? Sudah otomatis. Tuhan ampuni saya. Kita harus mengakui karena saya orang berdosa. Oleh karena itu, tadi dikatakan Injil Tuhan Yesus mengatakan apa? Bertobatlah. Setiap hari kita menunjukkan daripada buah pertobatan itu. Dan tetap hidup di dalam Injil. Charles Spurgeon mengatakan, hindarilah Injil yang dibungkus kata-kata manis. Carilah Injil yang mengoyak, merobek, dan memotong, dan bahkan mematikan. Karena itulah Injil yang menghidupkan kembali. Jadi pertanyaannya, Injil seperti apakah yang mau kita dengar? Apakah itu Injil transaksional? Injil versi kebutuhan dan keinginan saya? Atau Injil Tuhan Yesus? Jadi saudaraku, kalau saudara-saudara ingin mendengarkan Injil yang memuaskan telinga, Injil yang bisa memuaskan hati saya, jangan undang hamba Tuhan. Undang stand up comedy. 15 menit, 10-20 juta. Tapi Anda puas. Anda pulang bisa merasakan berkat, yaitu apa? Tertawa. Kenapa? Sukacita. Jangan undang hamba Tuhan. Khotbahnya lama. 45-60 menit. Tidak betah. Gak ada sesuatu yang didapat. Ketawa enggak. Yang ada ditegur. Undang stand up comedy. Mongol. Kalau nggak salah 40 juta itu. Dia ngomong. Dia ada kesaksiannya. Saya yakin mungkin gereja kita juga sanggup. Ya, undang stand up comedy. Hanya pakai mimbar kecil, sudah. Tanpa naskah. Hebat. Yang penting Bapak Ibu terpuaskan. Pulang tertawa-tawa. Bahkan mungkin jauh lebih ingat. Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus, maka mau tidak mau kita harus melakukan apa yang Ia perintahkan. Yohanes 15:14, mari kita buka. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus sahabat sejati. Betul? Apalagi? Musuh suwe pasti tahu nih, karena sering dia duka cita. Tanggung segala dosaku. Yesus sahabat sejati. Dia sahabat kita. Tapi pertanyaannya, Tuhan nganggap kita sahabat nggak? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Apa lagi? Hah? Kenapa? Ya pokoknya itulah ya, kue masker soalnya. Kita bangga punya Bapa yang mengasihi kita. Pertanyaannya, kita orang yang pantas dibanggakan nggak? Sebagai anak Tuhan, anak Bapa. Dan di samping itu, saudaraku, jika kita bersungguh-sungguh ingin menjadi murid Tuhan, maka mau tidak mau kita harus tinggal menetap dalam firman-Nya. Tadi Yohanes 8 ayat 31. Saudaraku, jika kita memang sungguh-sungguh hidup dalam anugerah-Nya, maka jangan pernah kita sekali-kali menyepelekan dan menyederhanakan perintah Tuhan. Ingat dengan Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 sudah mengatakan bahwa jika engkau makan buah itu engkau akan mati.
Di dalam Kejadian pasal 3 mengatakan iblis apa? Sekali-kali tidak akan kau mati. Lihat. Ada suatu pelintiran atau perubahan yang iblis lakukan. Tetapi bodohnya manusia percaya. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak pernah menyepelekan firman Tuhan, tetapi kita memilih-milih firman Tuhan. Saudaraku, saya kembali teringat juga ya, karena saya tuh senang di seminari khususnya saat. Bukan berarti saya menjagokan saat ya, tetapi karena setiap dosen itu setiap atau sebelum kuliah dia suka memberikan sharing atau hal-hal yang harus diingat oleh hamba-hamba Tuhan. Dosen ini mengatakan, kita tuh terkadang salah memaknai daripada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sejati itu tidak pernah meninabobokan diri kita. Anugerah Tuhan itu tidak pernah akhirnya kita nyaman, kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Anugerah yang sejati itu justru menggerakkan kita untuk kita melayani Tuhan. Bahkan tidak membuat akhirnya kita tertidur dalam pola hidup manusia lama kita. Anugerah sejati yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya yang sebetulnya kita tidak layak. Jangan kita sia-siakan atau kita maknai dengan salah. Kenapa? Karena saya sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Ya udah. Tadi Injil transaksional. Yang penting Tuhan sudah ampuni saya, udah selesai. Saudaraku, hal ini mesti kita perhatikan baik-baik. Saudaraku, ketika kita melakukan penyeleksian terhadap firman Tuhan, jika itu isinya dan beritanya menegur dan akhirnya kita tersinggung, kita tidak mau membacanya atau mendengarnya. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi jika firman itu sesuai dengan yang saya inginkan, saya simpan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya ketika kita baca firman Tuhan, siapakah yang berotoritas? Siapakah yang kita jadikan sebagai pribadi yang berdaulat dalam kehidupan kita? Kalau kita betul-betul memaknai firman Tuhan, kita membacanya sebagai bentuk daripada kerinduan kita untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan perintahkan dalam kehidupan kita. Tentu tidak ada kita memilih-milih atau memilah-milah atau menyeleksi firman Tuhan. Tetapi semuanya kita baca. Termasuk ketika firman Tuhan itu dengan tajam menegur diri kita. Saudaraku, kehidupan murid Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang menetap dalam firman-Nya. Di dalam kehidupan yang menetap dalam firman-Nya, maka kehidupan murid Tuhan mengalami namanya progresif, bukan stagnan. Ada satu progresif kemajuan dan pertumbuhan, saudaraku. Ya, saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu ketika awal percaya kepada Tuhan dengan sekarang. Apakah ada perubahan? Apakah ada satu kemajuan? Baik dari segi karakter, perkataan, pola pikir. Jika sampai orang melihat tidak ada satu progresif dalam kehidupan kita, tidak ada kemajuan, kita patut bertanya, apa yang kita lakukan selama ini ketika kita mengikuti Tuhan? Jangan-jangan seperti yang dilakukan oleh para murid yang pada waktu itu mendengarkan apa Yesus sampaikan dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan yang ke-59 ini. Karena ada penafsir mengatakan ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, ketika mereka katakan percaya, sebetulnya ada sebagian orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan fakta kebenaran, ada mereka yang mau melempar Tuhan Yesus, merajam Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, komitmen tidak hidup dalam dosa. Bagian yang kedua, agar kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati, mau tidak mau kita harus berkomitmen untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Pada dasarnya manusia yang sudah tahu nikmatnya dosa, sulit untuk melepaskan dosa. Betul nggak? Kalau kita mau jujur nih. Sulit melepaskan dosa. Justru sebagai anak-anak Tuhan mencoba untuk mencari alasan pembenaran dalam melakukan dosa. Orang yang tahu selingkuh itu gak boleh, terus-terusan selingkuh. Dikasih peringatan, bukannya sadar, mau dibimbing, malah lari. Alasannya apa? Lupa. Hilaf. Nah, ini yang paling sering. Hilaf. Atau dengan polos yang mengatakan tidak tahu kalau itu dosa. Dan lain sebagainya. Alasan demi alasan pembenaran. Di mana kita tidak mau kalau dikatakan bahwa apa yang kita lakukan itu dosa.
Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kita akhirnya masih ingin hidup dalam dosa. Karena dosa itu asik, saudara-saudaraku. Sedangkan kebenaran itu membosankan. Betul enggak? Firman Tuhan yang kita bahas hari ini, berapa kali Bapak Ibu dengar? Firman Tuhan yang dikhotbahkan di Hosana, berapa kali kita dengar? Bosan, monoton. Beda kalau kita nonton film Walt Disney atau Avengers ya, banyak aksinya. Saya pernah nonton satu film superhero, dikasih sama teman. Kurang lebih 2 jam, ngantuk saya. Baru kali itu saya nonton superhero, tidur. Kenapa? Ngobrol melulu. Mana actionnya? Nah ini khotbah. Gak ada actionnya. Gak ada tuh di Hosana tiba-tiba ada kerasukan setan. Langsung. Terus Musa Antoni atau Musa Sufai atau Musa Chandra datang tuh. Dalam nama Yesus keluar. Gak ada. Apalagi gereja reform, injili. Bosen. Mimbar segede babon lagi. Gede-gede begini. Bosen. Lagu KPPK. Bosen. Diulik. Ayo kita ulik. Bosen. Bosan. Tapi kalau ngomong dosa, nonton film porno, pernah bosan gak? Selingkuh, ngebosanin gak? Curi uang, bosan gak? Kenapa? Jujur kata, dosa itu asik. Betul? Karena kalau semua jemaat tidak senang dengan dosa, gak ada di gereja, disiplin gereja. Betul? Tidak ada yang namanya aturan. Kenapa? Tahu dosa, gak boleh, gak asik. Yang asik itu kebenaran. Kalau anak Tuhan sudah betul-betul menyadari dosa itu tidak asik, kebenaran itu yang asik, gak ada firman Tuhan hari ini. Buat apa harus dijadikan firman Tuhan? Kenapa? Pada dasarnya manusia senang berbuat dosa. Satu dosa yang kita gak sadari itu sebutnya merusak. Apa? Ngomongin orang. Dosa gak? Enggak. Kata siapa? Awat dosa. Betul? Enggak dosa. Dan gak terasa dosanya. Sok saya ngomongin Ibu Sufai. Kerasa gak sama saya? Kagak. Enak saya ngomongin Ibu Sufai. Terusin ngomongin. Betul? Pembunuhan karakter segala macam. Yang jadi korban siapa? Ibu Sufai. Saya enggak. Karena dosa karena lidah itu, makanya Yakobus pasal 3 jelas diuraikan. Dan itulah dosa dalam gereja. Tapi kita anggap itu gak dosa, dibiarin. Disiplin gereja. Orang untuk selingkuh ada disiplin, betul? Untuk orang nyebar gosip ada disiplin gak? Gak ada, dibiarin. Sebodoh amat. Gak ada disiplin karena gosip. Gak ada. It's okay. Gak apa-apa. Padahal jelas Yakobus pasal 3 dosa karena lidah. Tapi di dosa yang kita anggap gak dosa. Kenapa? Tetap masuk ke gereja. Mengapa dosa itu asik kita lakukan? Karena itu ada unsur kepuasan. Puas. Berorientasi pada diri sendiri dan manusia itu berpikir pendek. Kejadian pasal 3. Bagi saya itu sangat jelas dan cukup memberitahu apa yang menjadi alasan manusia jatuh dalam dosa. Dan apa yang manusia inginkan atau cari. Manusia itu tidak pernah puas. Tuhan mengatakan apa? Semua pohon yang dalam Taman Eden ini boleh kau makan. Semua kan. Ya di situ mau stroberi, anggur, apa macam lah. Gak ada ganja kali ya. Semua. Tapi satu yang tidak boleh kamu makan. Coba Bapak Ibu perhatikan sekarang begini. Hanya satu yang kamu boleh makan, semua gak boleh kamu makan. Lebih berat mana? Semua pohon ini yang dalam Taman Eden boleh kamu makan semua. Tapi hanya satu yang gak boleh. Kita bandingkan dengan satu boleh kamu makan, yang semua itu gak boleh kamu makan. Lebih berat mana sebetulnya? Hah? Lebih berat ya? Satu boleh kamu makan, yang semua gak boleh kan? Tetapi manusia gak pernah puas. Lalu di balik kepuasannya ada orientasi diri sendiri. Apa? Ingin menjadi seperti Allah. Jadi sebetulnya manusia itu tidak akan menciptakan Allah. Tetapi manusia itu ingin selevel dengan Allah.
Nah itu yang iblis tawarkan. Kenapa? Karena manusia sudah merasa apa? Diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Dia lupa diri. Dia itu hanya dibatasi untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Tapi manusia nggak puas. Pengen juga mengelola semua. Kalau bisa mengendalikan Allah. Karena apa? Kita selevel nantinya. Saudaraku, di tengah kebenaran itu membosankan, menyakitkan, dan terasa pahit karena firman Tuhan itu seperti pil yang pahit. Namun firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8:32. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari belenggu dosa. Nah masalahnya, mau nggak kita dimerdekakan dari belenggu dosa? Om, Tante, Ai, Asuk, mau nggak? Berbicara mengenai kemerdekaan, hal ini ada kaitannya dengan kehidupan bangsa Israel, saudaraku, yang hidup di bawah pemerintahan Mesir. Bangsa Israel ingin bebas dari tanah Mesir, mereka tidak tahan hidup di bawah perbudakan. Ya, jika kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 23, bangsa Israel mengeluh berseru-seru dan berteriak minta tolong, dan Allah merespon. Respon Allah ditunjukkan dengan memakai dan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Namun saat mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, apa yang bangsa Israel katakan? Yuk kita buka. Ya, kita melihat bagaimana hidup orang-orang Israel. Keluaran 14. Ingat ya, di Keluaran pasal 2 tadi dikatakan mereka meminta tolong kepada Tuhan. Keluarkan saya dari tanah Mesir. Ya. Keluaran 14 ayatnya ke-11 dan 12. Ayat 10 saya bacakan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudaraku perhatikan. Di Mesir bangsa Israel bilang apa? Enggak kuat di Mesir. Tetapi ketika mereka lepas dari tanah Mesir, mereka mengatakan apa? Lebih baik kami kerja di Mesir, jangan ganggu kami. Bapak Ibu sekalian lihat ketidakkonsistenan daripada orang Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan bangsa Israel ini sebetulnya mencerminkan atau menggambarkan kehidupan saya dan saudara. Saat kita jatuh dalam dosa, kita menyesal dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Lalu dalam beberapa waktu kemudian kita melakukannya lagi dan lagi. Akhirnya kita sudah terbiasa dengan pola hidup lakukan dosa. Formulanya apa? Dosa, minta ampun, ya lakukan dosa lagi. Apalagi tadi dikatakan sebelum berita anugerah, kalau kita mengaku dosa, ya adalah, baca nggak tadi? Setia dan adil. Tuhan setia loh. Jangan khawatir bro. Lu nonton bokep, lu minta ampun aja. Kenapa? Yang penting lu ngaku sama Tuhan. Tuhan mah setia sama janjinya. Kan lu udah diangkat jadi anaknya. Udah dibaptis lagi. Udah lakukan lagi aja. Yang penting kita mau udah tenang nanti mati. Dilayani pasti. Masuk surga pasti dong. It's okay. Bahwa penjahat aja punya kesempatan kok ngaku dosa disalib. Masa kita gak dikasih kesempatan? Itu formulanya. Saudaraku, jika seandainya ada pemeriksaan seperti itu, maka bertobatlah. Jangan sampai kita salah memaknai dan menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan. Tadi saya sampaikan, jangan sampai karena kita merasa sudah dianugerahi keselamatan, saya tertidur pulas dalam kehidupan manusia lama saya. Saudaraku, kalau Bapak Ibu perhatikan, Galatia pasal 5. Setelah Rasul Paulus mengatakan kemerdekaan kita jangan kita pakai untuk melakukan kesempatan dalam dosa, Rasul Paulus menjabarkan bagaimana kehidupan kita sesungguhnya. Yaitu dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh. Jadi sudah jelas Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, di masa pandemi ini
kita bersyukur. Ya, mungkin sebagian kita sudah ada divaksin. Kita merasakan ada suatu harapan. Namun, tentu kita pun selalu diingatkan tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Walaupun sudah divaksin, tetap harus menjaga jarak. 3M tadi. Dan kita harus menerima kenyataan, katanya virus ini tidak akan pernah hilang. Jadi kita akan hidup bersama-sama dengan virus ini. Katanya. Ya. Nah, saudaraku, waktu awal masa pandemi saya masih ingat. Di tahun kemarin berarti ya. Waduh, waktu bulan Maret gereja memutuskan juga untuk tidak dulu ada kebaktian seperti sekarang. Karena PSBB. Wah, saudaraku, itu Bandung sepi ya. Semuanya pakai masker. Mau gak mau karena terpaksa saya masih suka belanja, saya belanja tuh ke salah satu supermarket. Waduh, itu ada yang sampai pakai masker 2 rangkap, 3 rangkap begitu ya. Ada yang pakai kayak helm begitu ya, segala macam. Wow. Di awal-awal seperti itu. Coba ayeuna kumaha. Hah? Itu helm kemana coba? Ya. Pakai masker. Lucu ya, di awal. Sekarang hidung di sini, masker di sini. Ya, kenapa? Oh, udah terbiasa lah sama corona udah. Bahkan sampai saat ini ada yang nggak percaya sama corona. Itu mah katanya permainan pemerintahan politik lah. Nah, saudaraku, untuk masalah corona ini segala daya upaya kita lakukan betul, karena kita nggak mau terjangkit. Karena apa? Ya kalau sakit riweuh dan juga mengkhawatirkan. Kenapa? Keluarga saya 3 saudara saya kena corona. Itu betul-betul saya juga khawatir. Karena apa? Berhubungan dengan pernapasan. Apalagi koko saya. Walaupun belum laule, tapi kan lumayan usianya. Ya di atas saya. Jauh begitu. Sama corona kita melakukan daya upaya segala macam. Bahkan kita selalu diingatkan jaga jarak. Tapi sama dosa yang sudah beribu-ribu tahun. Yang selalu hidup bersama dengan kita nih. Karena masih menggoda kita. Gimana respon kita? Jangan-jangan kita sudah terbiasa juga. Kalau tadi ya corona 3M. Mencuci tangan. Memakai masker, menjaga jarak. Melawan dosa 3M. Membaca firman Tuhan. Ya. Membangun relasi dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Itu yang bisa menolong kita. Tetapi maaf kata, kita enggak terlalu perhatiin. Waktu untuk baca firman Tuhan masih ada enggak? Waktu untuk betul-betul kita memperhatikan kehidupan kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan masih ada enggak? Waktu untuk kita melayani masih ada enggak? Saudaraku, jangan sampai akhirnya kita disadari atau tidak, kita sebetulnya sudah terbiasa dengan dosa. Bahkan kita sudah tidak ada lagi kepekaan, kesensitifan terhadap dosa. Kenapa? Sudah biasa. Saudaraku, selama saya dan saudara belum memiliki tekad dan komitmen untuk hidup lepas dari dosa, maka dosa akan terus-menerus menguasai kita. Dan jika selama kita belum merasakan muaknya dosa, dan kita tidak memikirkan akibat dosa itu seperti apa, maka sulit untuk hidup lepas dari belenggu dosa. Bahkan jika selama kita hidup hanya mencari kepuasan demi kepuasan untuk kedagingan kita, dan masih hidup berorientasi pada diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan dalam kebenaran. Kenapa? Karena saya masih menikmati dosa. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di dalam kebenaran. Dan kemerdekaan itu dilakukan dan diberikan oleh Allah Anak. Karena kita sudah dimerdekakan, maka selayaknya dan seharusnya kemerdekaan itu kita pergunakan sebagai kesempatan melayani Allah dan sesama. Dulu kita adalah hamba dosa. Namun sekarang sebagai orang yang telah ditebus, kita menjadi hamba Tuhan. Dan bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Saudaraku, sebagai penutup, mari kita hidup menikmati kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan dalam kebenaran. Sebagai murid Tuhan, marilah kita hidup menetap dalam firman Tuhan. Dan jangan lagi hidup di dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan.
untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengar, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Bahkan ketika hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Ini doa kami Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus telah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Trubus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Yang berbunyi demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang ditanggung Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki acara peneguhan pengurus. Dipersilakan kepada Pendeta Sukpei. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan melaksanakan pelantikan untuk saudara-saudari kita di dalam pengurusan bidang dan sub bidang. Periode 2021 sampai dengan 2023. Oleh sebab itu, saya akan membacakan pengurus bidang dan sub bidang. Ya, mengingat kita harus tetap taat kepada protokol kesehatan. Oleh sebab itu, yang akan dilantik pada pagi hari ini tidak semuanya, tetapi diwakili oleh ketua bidang atau koordinator bidang dan juga sub bidang. Nah, saya harap Bapak Ibu tolong memperhatikan. Saya akan menyebutkan misalnya pengurus bidang ibadah dan sub bidang. Nanti saya akan menyebutkan perwakilan yang akan dilantik untuk maju ke depan. Nah, pengurus bidang ibadah dan sub bidang yaitu penginjil Ho Teddy Hermanto, pendeta Chai Sufei, penginjil Karmia Margaret, diaken Tan Ming Kuang, diaken Antonius Susanto, Bapak David, Bapak Yohan Wahyudi, Bapak Hendratno, Ibu Lim Shuyin, Ibu Melia Teresia, Ibu Dian, Ibu Sylvia, Bapak Andre Lukman, Ibu Ratih Wirawan, Ibu Vivi Susanto, Ibu Micili, Ibu Vivi Yahya, Bapak Alfi Leonadi, Saudari Hana Victoria, Saudara Rena Riyadi, Saudara Frans Sinulinga. Jadi yang akan dilantik mewakili rekan-rekan dari bidang ibadah, saya persilakan penginjil Ho Teddy Hermanto untuk tampil ke depan, diaken Tan Ming Kuang dan diaken Antonius Susanto. Lalu yang kedua, pengurus bidang pelayanan ke dalam dan sub bidangnya, Penatua Andreas Widianto, Pendeta Chai Sufei, penginjil Agus Susanto, Penatua Emeritus Chandra Leonadi, Diaken Husin Kolius, Diaken Joniko, Ibu Yanti Elizabeth, Bapak Ceko, Bapak Demetrius Satriadi, Ibu Yani Panjaitan, Bapak Tanto Handi, Ibu Eli Sujana, Ibu Umiatun, Saudari Kang Yuchen, Dr. Asima Manurung, Ibu Lim Shuyin, Bapak Tommy Misael, Bapak Iwan, Penatua Liu Qingyin, Ibu Ho Feiling. Yang akan mewakili di dalam bidang pelayanan ke dalam, Penatua Andreas Widianto, Penatua Emeritus Chandra Leonadi, lalu Diaken Husen Kolius,
lalu Ibu Eli Sujana. Lalu bidang pembinaan dan subbidang, Penatua Nur Salim Mingkai, Pendeta Chandra Gunawan, Pendeta Chai Sufei, Penginjil Agus Susanto, Penginjil Karmia Margaret, Penginjil Andri Gunawan, Penginjil Yuli Teddy, Penatua Dewi Lim, Bapak Felix Ciprang, Ibu Yeni, Ibu Lindawati Suhanda, Ibu Yanti Elizabeth, Ibu Selvi Maria, Ibu Heriati, Ibu Honini, Ibu Ho Feiling, Ibu Grace, Ibu Lina, Ibu Susi, Ibu Yani Panjaitan, Ibu Hani Aprianti, Ibu Eli Sujana, Ibu Yani Raga, Natasha G. Yusuf, Devina A. Setiawan, Naomi Yuliana, Gloria Angelica, Yesa Wijaya, Nova Rius Pasa, Patrick Abola, Yosua Yeriel Yang, Sebastian Matius, Karen Andrea Shalom, Nathanael Harefa, Margo Gracia Yovandra Sirgar, Bapak Alvin Leonardi, Esther Lee Fabiola, Desi Renata Septianita, Janet Shirley, Peter Subianto, Wina Yolanda, Sonia Putri Yesmaya, Joshua Reinhardt, Ibu Lesbeth, Ibu Anggi, Ibu Widorini. Yang akan mewakilinya Penota Nur Salim Mingkai, Penginjil Yuli Teddy, Ibu Lindawati Suhanda, Ibu Ho Feiling, Devina A. Setiawan, lalu Bapak Alvin Leonardi. Ya, nah sekarang pengurus bidang sarana. Ini dua-duanya maju. Ya. Penatua Daniel Eskarja dan Bapak Tanto Handi. Ya. Lalu pengurus cabang Cimuluit, Penatua Liu Qingyin, Diaken Yosep Simadinata, Diaken Antonius, Saudari Valerina, Bapak Kristanto Agung, Saudara Agung, Saudari Michelle. Jadi yang tampil ke depan Diaken Yosep Simadinata dan Diaken Antonius ya. Saudari Michelle katanya sakit berhalangan. Yang terakhir, pengurus bidang pelayanan keluar dan subbidangnya. Penatua Chandra Gunawan, Pendeta Antoni Nathan, Penginjil Kesia Lawira, Penatua Herlan Hermawan, Penatua Lukas Kurnia, Ibu Suharyanti Garit, Ibu Fani, Ibu Yeni, Diaken Yohanes Rudianto, Ibu Marini, Ibu Elvir Indiani, Ibu Ratih Wirawan, Ibu Vivi Sutanto, Bapak Husen Wijaya, Bapak Heru Kiswanto, Bapak Iwan Hergiawan. Yang mewakilinya Penatua Lukas Kurnia, ya, dan Ibu Ratih Wirawan. Saya harap tidak ada yang terlewat ya. Karena begitu banyaknya, saya hitung tadi kurang lebih ada 100 lebih. Jadi tidak mungkin berjajar di sini semua. Nah sebelum mereka akan didoakan, karena mereka akan menjabat pelayanan di dalam pengurusan bidang dan subbidang tahun 2021 sampai 2023, maka saya akan membacakan akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan saya harap Bapak Ibu bisa menjawabnya ya dengan segenap hati secara serentak ya. Sesuai dengan kebutuhan gereja dapat mengangkat orang-orang di antara jemaat yang sanggup melaksanakan tugas panggilan dalam jemaat sebagai pengurus bidang atau subbidang. Nah pada hari ini sesuai dengan tata gereja GKIM, maka selaku hamba Tuhan, saya telah diberi mandat dari majelis gereja setempat untuk melaksanakan upacara pelantikan bagi saudara. Tetapi sebelumnya
Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini. Saya harap saudara-saudara dapat memberikan jawaban atau pernyataan di hadapan Allah. Ya, saya ulangi, ini di hadapan Allah, jadi bukan main-main. Memberikan jawaban di hadapan Allah dan jemaatnya sesuai dengan pengakuan dan janji yang sebenarnya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara bersedia melayani sesuai dengan karunia yang ada pada saudara dan taat pada pimpinan gereja? Bagaimana jawaban saudara? Yang kedua, apakah saudara mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Bagaimana jawaban saudara? Yang terakhir, apakah saudara bersedia tunduk pada tata gereja GKIM? Dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela mematuhinya? Ya, kurang kenceng ya. Oke, saya persilahkan mungkin Bapak Pendeta Anthony Nathan untuk tampil ke depan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur ada di antara saudara-saudara kita lebih kurang 100 orang yang diwakili oleh saudara-saudara sekalian yang hari ini berada di hadapan Allah dan sekaligus berada di hadapan jemaat. Mereka menyatakan komitmen mereka dan menyerahkan diri mereka untuk membantu, mengembangkan, mengelola pelayanan Tuhan di GKIM Hosana. Maka marilah kita dengan sehati kita akan mendukung mereka di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, sekalipun kami tahu bahwa di dalam anugerah-Mu, di dalam kemurahan-Mu, pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan adalah satu pekerjaan dan jabatan yang indah dan mulia. Tetapi seringkali tidak banyak orang Kristen yang tahu pelayanan adalah satu yang indah dan mulia. Mereka mau merelakan diri dan memberikan diri untuk melayani Tuhan. Hari ini kami bersyukur di GKIM Hosana, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini, ada kurang lebih 100 orang yang diwakili oleh beberapa orang saudara kami yang sekarang berada di hadirat Tuhan dan berdiri di hadapan jemaat. Mereka memberikan diri mereka, mereka memberikan waktu mereka, mereka berkomitmen untuk menjalankan dan mengelola pekerjaan pelayanan Tuhan yang terbagi di dalam bidang-bidang dan subbidang yang Tuhan percayakan kepada mereka di GKIM Hosana ini. Supaya melalui pelayanan mereka, GKIM Hosana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan boleh berjalan dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami bersyukur. Dan bukan hanya itu, kami juga mendoakan mereka Tuhan. Mendoakan mereka supaya panggilan pelayanan Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada mereka dapat mereka jalankan, dapat mereka tunaikan dengan pertolongan Tuhan dari awal masa pelayanan mereka sampai dengan akhir jabatan pelayanan mereka. Dan supaya melalui segenap pelayanan mereka yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan boleh berkembang dan banyak orang boleh mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan hidup masing-masing dari mereka yang melayani Tuhan, yang mungkin mereka sedang hadapi. Tuhan kiranya di dalam kasih karunia-Mu akan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Demikian pula dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, beri kepada mereka segala karunia yang dibutuhkan supaya mereka dapat dengan setia, dengan tekun
tanpa patah semangat, tanpa putus asa, berpengharapan, berpikiran positif, mereka bisa jalankan dari awal sampai akhir. Dengar Bapa doa kami, inilah penyerahan hamba-Mu kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan melayani Tuhan untuk periode 2 tahun ke depan, 2021 sampai dengan 2023. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Chandra Gunawan yang akan memperkenalkan para pelayan Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, dengan dilantiknya kepengurusan bidang dan subbidang periode 2021 sampai dengan 2023, maka berakhirlah kepengurusan bidang dan subbidang pelayanan dari periode 2019-2021. Kita tentu mengucap syukur untuk kesetiaan rekan-rekan kita di periode yang lalu yang telah melayani, dan kita juga mengucap syukur untuk kesediaan jemaat Tuhan yang melanjutkan pelayanannya di periode ini ataupun bergabung dengan periode yang baru. Untuk itu saya mengundang untuk wakil-wakil pengurus bidang dan subbidang untuk boleh menghadap kepada jemaat. Saya persilahkan. Dan saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Dan kita akan memberikan tepuk tangan sebagai sambutan kita atas pelayanan mereka. Mari kita ikut. Jemaat sekalian tetap berdiri. Saudara-saudari, ibu bapak sekalian, dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Alkitab berkata, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari sekalian persilakan duduk, demikian juga pengurus yang baru saja dilantik boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tuhan berkati. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Buat jemaat yang hadir di gedung gereja dapat memberikannya di dalam amplop persembahan yang tersedia di kursi dan memasukkannya sebelum keluar dari ruangan gereja. Dan juga buat saudara-saudari yang beribadah di rumah, bisa men-scan QR Code yang tersedia di layar Anda ataupun mentransfernya di nomor rekening yang telah tersedia. Mari kita menyanyikan pujian Ku Pancarkan Keindahan-Mu sambil kita memberikan persembahan. Biarlah lagu ini juga bisa menjadi lagu komitmen bagi para pengurus yang baru. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian Tuhan, Ku Pancarkan Keindahan-Mu. Tuhan, Ku pancarkan keindahan-Mu, dan kasih yang ajar, kasih yang murni, murni bahasaku, disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan. Berdiri, sekali lagi kita katakan
Tuhan ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan ku pancarkan keindahan-Mu, dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Mugi rasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau senantiasa melindungi dan memelihara kami, memimpin dan memberkati kami. Dan pada siang hari ini ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan kami ini. Kiranya Tuhan juga boleh berkenan atas persembahan kehidupan kami di dalam hidup ini, agar kami boleh melayani-Mu, agar kami boleh melayani sesama. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita prihatin dan kita bersatu hati berdoa untuk korban bencana banjir di Nusa Tenggara Timur dan juga korban gempa di Jawa Timur. Kita berdoa juga bagi gereja, bagi lembaga, bagi tim BNPB yang turun ke lapangan langsung untuk membantu, serta juga untuk organisasi-organisasi yang menggalang bantuan dan distribusinya kepada para korban. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua bantuan yang boleh disalurkan Tuhan. Ya Tuhan, yang yang boleh tersalurkan kepada para korban bencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para korban di NTT dan di Jatim ya Tuhan. Ya Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka di dalam masa-masa yang begitu sulit. Ya Tuhan, mengasihi mereka ya Tuhan, agar rehabilitasi boleh berjalan dengan baik Tuhan di sana Tuhan. Dan semua kebutuhan, semua bantuan boleh mereka terima dengan baik ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin untuk organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, dan juga pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah yang menolong, mendistribusikan, dan menolong secara langsung juga di lokasi kejadian bencana. Ya Tuhan, yang memberikan juga kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan, juga pimpin agar di tempat lokasi-lokasi bencana tidak terjadi klaster-klaster untuk penularan COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, yang pimpin dan sertai Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami berserah padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Doksologi, pujalah sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukurilah senantiasa kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita, dan jalanilah kemerdekaan itu dengan hidup taat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
beristirahat, dipersilahkan duduk, silahkan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan setelah itu jangan pulang dulu, warta akan dibacakan oleh Turkos. Tuhan berkati. Baik jemaat sekalian, kita akan menyaksikan klip sebentar untuk pengumuman STUJ. Anda mengaku Kristen, Anda rajin beribadah, bahkan sudah aktif di pelayanan. Anda merasa cukup beriman, bagaimana Anda menjelaskan iman Anda? Mengapa saudara percaya akan Allah Tritunggal? Mengapa saudara juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Mengapa saudara percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Mengapa saudara percaya Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Dan masih banyak daftar mengapa yang dapat ditambahkan mengenai kepercayaan iman Kristen kita. Tentunya kita percaya karena Alkitab yang mengatakannya demikian. Karena Alkitab adalah sumber dari semua ajaran-ajaran Kristen. Alkitab menjadi sumber utama dan satu-satunya bagi iman Kristen. Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat memimpin manusia di dalam menjalani kehidupan. Alkitab merupakan buku yang unik. Alkitab selalu dapat diandalkan. Ajaran Alkitab selalu relevan bagi segala zaman. Tanggal 7, 8, 14, dan 15 April 2021, Evangelis Karmia Margaret melalui STUJK Online mengajak saudara untuk mengenal lebih dalam akan kehebatan dan keajaiban Alkitab melalui kelas dengan topik The Wonder and the Beauty of Scripture. Mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui STUJK Online. Daftarkan diri Anda. Ajaklah sebanyak mungkin sahabat, saudara, teman, relasi Anda. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini. Ya jemaat sekalian, masih ada 2 pertemuan lagi hari Rabu dan Kamis ini untuk topik ini. Dan juga untuk tanggal 21 dan 22 April nanti akan ada topik baru yang akan disampaikan oleh Pendeta Agung Wibisana. Yang kedua mengenai kehadiran jemaat di dalam ibadah. Dimohon jemaat bisa mendaftarkannya melalui aplikasi Agnet. Dan juga hadir 15 menit sebelum ibadah dan mengabsennya dengan scan QR Code di bawah. Dan buat saudara-saudari yang sudah mendaftar tapi berhalangan hadir, bisa dimohon untuk bisa membatalkannya. Dan kemudian yang terakhir, ada berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga Bapak Aan Setiawan dalam usia 79 tahun. Bapak Aan ini adalah ayah dari Ibu Agnes, atau ayah mertua dari Bapak Demetrius. Almarhum telah dikebumikan pada tanggal 9 April 2021 ini di pemakaman Pandu. Baik jemaat sekalian, demikian warta. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Tetap kuat, tetap sehat, tetap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.